Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat mikroorganisme lokal atau mol. Nah, kadang ada juga yang bertanya di kolom komentar apa itu mol. Jadi mol ini mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri ya teman-teman, untuk starter pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat. Jadi mol ini pengganti mikroba pabrikan seperti M4, M21 atau MA11 seperti itu ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai selesai agar tidak gagal paham, dan jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Mari kita langsung ke cara pembuatan. Nah, ini saya lagi mengambil tanah yang di sekitaran pembuangan sampah ya teman-teman. Jadi kenapa saya ambil tanah di sekitaran pembuangan sampah? Karena tanah di sini itu pasti banyak sekali mikrobanya ya teman-teman, atau bakteri pengurainya. Kita masukkan tanahnya secukupnya ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita taburkan nasi basi tentunya ya teman-teman, nasi yang sudah tidak termakan gitu ya. Kita taburkan, jadi nasinya ini sekitar 100 gram ya teman-teman. Kita taburkan di atasnya seperti ini. Setelah ditaburkan secara merata seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan nasi ini ke dalam kresek atau plastik warna hitam seperti ini ya teman-teman. Jadi agar tidak terkena paparan sinar matahari ya, dan simpan di tempat yang teduh selama 3-5 hari. Oke teman-teman, setelah 3 atau 5 hari mari kita langsung buka. Wow, hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat bagus sekali pertumbuhan jamurnya ya. Jadi yang tumbuh jamur warna putih seperti ini. Ini menandakan pertumbuhan bakterinya itu bakteri baik ya teman-teman, atau bakteri positif ya, yang bagus sekali untuk kita buat sebagai mikroba. Kemudian bahan selanjutnya kita siapkan kentang 3 buah dan kita rebus kentangnya ya teman-teman. Dan kita ambil airnya saja nantinya ya teman-teman. Kita ambil airnya sekitaran 2 liter lah, 2 liter air rebusan kentang, dan pastikan air rebusan kentang ini sudah dingin. Kita dinginkan di dalam jeligen seperti ini ya teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya ini air cucian beras teman-teman ya. Pastikan air cucian berasnya ini yang pertama yang masih putih ya teman-teman. Kalau air cucian berasnya yang sudah kedua ketiga itu nggak perlu ya teman-teman. Kita ambil air cucian beras yang pertama seperti ini, sekitar 1 liter ya teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya kita masukkan gula aren ya teman-teman. Gula aren sekitar 100 gram seperti ini. Dan kita iris-iris halus dan kita cairkan di dalam wadah yang sudah kita isi dengan air cucian beras. Kalau teman-teman tidak mempunyai gula aren, itu boleh menggunakan gula putih atau gula pasir ya teman-teman. Boleh juga menggunakan molase atau tetes tebu. Nah, kenapa saya contohkan menggunakan gula aren? Karena gula aren ini sangat bagus sekali untuk mengembangbiakan atau untuk makanan bakteri-bakteri atau mikrobanya ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang lain juga bagus sama, tapi lebih bagus menggunakan gula aren seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ya itu kan pilihan, kalau misalkan nggak punya gula aren, boleh menggunakan gula pasir atau gula putih atau molase seperti itu ya teman-teman. Itu pilihan teman-teman ya. Kemudian kita campurkan dan pastikan sampai mencair seperti ini ya teman-teman, di dalam air cucian beras. Dan untuk langkah selanjutnya kita ambil jamur-jamur yang sudah tumbuh di atas nasi seperti ini ya. Kita ambil jamur-jamurnya aja ya teman-teman, atau bakteri-bakterinya seperti ini ya. Kita ambil yang atasnya aja seperti ini, gak perlu sama tanah-tanahnya diambil. Cukup bagian atasnya seperti ini ya. Jadi kegunaannya nanti ini sangat banyak sekali kegunaannya teman-teman. Selain bahan starter untuk pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat,
MOL ini juga sangat baik sekali diaplikasikan langsung ke tanaman kita ya teman-teman. Jadi manfaatnya banyak sekali. Untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah itu sangat baik sekali teman-teman ya. Juga untuk mengantisipasi serangan jamur yang ada di dalam akar seperti itu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan bahan-bahannya, jamur-jamurnya aja yang di sebelah atasnya ya. Dan kemudian kita campur-campurkan seperti ini. Kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sampai merata seperti ini teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, dari bahan-bahan lain juga bisa kita buat. Mikroorganisme lokal ini bisa kita buat juga dari humus bambu atau akar bambu ya teman-teman. Juga bisa kita buat dari dedaunan yang sudah lapuk gitu ya. Dan bisa juga kita buat dari kotoran hewan yang baru keluar gitu ya teman-teman. Itu bisa juga kita buat sebagai starter atau biang dari bakteri mikroba lokal ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Bahan-bahan yang sudah kita racik ini kita masukkan ke dalam jeligen. Kita campurkan dengan air rebusan kentang tadi. Jadi kapasitas jeligen ini sekitar 4 liter teman-teman. Nanti molnya ini sekitar 3 liter ya teman-teman, pembuatan molnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya teman-teman, kita tutup rapat teman-teman. Kita tutup rapat jeligennya ya, dan simpan minimal 14 hari baru kita bisa gunakan untuk starter pembuatan pupuk organik cair atau organik padat ya, seperti itu teman-teman. Tutup rapat seperti ini, dan jangan lupa teman-teman ya, umur 1 hari, 2 hari, 3 hari boleh dibuka jeligennya agar tidak meledak gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa menyimpannya di tempat yang teduh yang tidak terpapar oleh sinar matahari teman-teman. Seperti ini ya, tutup rapat, dan jangan lupa simpan di tempat yang teduh selama 14 hari minimal ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah 14 hari baru kita lihat hasilnya. Nah seperti ini, banyak jamur-jamur putih di dalamnya, menandakan sudah siap kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat. Ini pengganti dari mikroba pabrikan seperti M4 atau M21 atau MA11 seperti itu ya teman-teman kira-kira. Nah, bahan-bahan kan banyak sekali di sekitaran kita ya teman-teman. Tinggal kita mau membuatnya atau tidak. Jadi MOL ini bisa kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik cair seperti ini ya teman-teman. Kemudian selain untuk starter pembuatan pupuk organik cair, bisa juga kita gunakan sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik padat seperti ini ya teman-teman. Jadi modalnya nanti sangat irit dan hasilnya juga tidak kalah bagus ya teman-teman, seperti itu. Oke. Kemudian selain bisa kita aplikasikan untuk starter pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat, MOL ini juga bisa kita aplikasikan langsung di sekitaran bedengan kita untuk mengurai bakteri-bakteri atau unsur hara yang ada di dalam tanah atau di dalam bedengan ya gitu ya teman-teman. Jadi akan memudahkan akar menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah seperti itu. Dan bisa juga kita aplikasikan secara berkala di tanaman kita terus menerus ya teman-teman. Jadi selain fungsinya untuk mengurai unsur hara yang ada di dalam tanah, MOL ini juga sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi tanaman kita akan tetap terlihat hijau dan subur ya teman-teman dengan kita rutin mengaplikasikannya ke tanaman kita. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.